Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi suhu dan perubahannya. Silahkan kalian menyiapkan buku catatannya untuk mencatat apa yang akan saya jelaskan pada materi berikut ini. Ya, kita bicara dulu konsep suhu dan panas. Suhu dan panas itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa itu bedanya? Kalau panas itu adalah merupakan salah satu bentuk dari energi. Ya, salah satu bentuk energi yang mengalir. Kemudian kalau suhu itu adalah menunjukkan berapakah derajat panas dari suatu benda. Apabila suhunya rendah, berarti tingkat energi atau tingkat panas dari benda tersebut rendah. Sedangkan apabila disebut suhunya tinggi, apabila tingkat energi panas dari benda tersebut sangat tinggi atau besar ya, atau tinggi. Nah, untuk mengukur panas atau derajat panas dari suatu benda, kita mempergunakan alat yang disebut dengan nama termometer. Di mana termometer itu berasal dari kata termos. Termos itu artinya adalah panas, sedangkan meter itu artinya adalah mengukur. Nah, alat yang dipergunakan untuk mengukur derajat panas dari suatu benda itu disebut dengan nama termometer. Bagaimanakah prinsip kerja dari termometer? Nah, termometer bahwa sifat zat itu adalah termometrik. Nah, artinya benda itu volumenya akan berubah apabila dipanaskan atau apabila benda tersebut didinginkan. Nah, apabila bendanya dipanaskan, maka volumenya akan bertambah. Sedangkan apabila didinginkan, volumenya akan berkurang. Inilah prinsip dasar dari penggunaan termometer. Kita lanjutkan. Nah, alatnya adalah seperti ini. Bisa dilihat ya. Ada beberapa jenis termometer yang bisa kalian lihat. Ini ada termometer yang seperti ini. Terus kemudian ini ada termometer digital. Kalau seperti sekarang saat ini yang sedang ini adalah termometer termogan. Kita lanjutkan dulu. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya, kenapa tidak air saja yang dipergunakan untuk mengisi termometer? Kenapa mesti alkohol dan atau kenapa air raksa yang dipergunakan, tidak air saja? Air kan murah, terus kemudian mudah didapat. Ya. Ada alasan kenapa air itu tidak dipergunakan, yaitu karena air itu memiliki sifat yang namanya adalah anomali air. Anomali itu artinya adalah keanehan. Nah, sebagian besar zat itu kalau dipanaskan dia akan memuai. Contohnya alkohol itu dipanaskan memuai, merkuri dipanaskan juga memuai. Akan tetapi air itu ada keanehan. Pada saat suhunya 0, terus kemudian dipanaskan hingga 4 derajat Celcius, dia justru mengalami penyusutan. Nah, karena air ini tidak memiliki pemuaian yang stabil, atau karena memiliki sifat anomali itulah, maka kemudian air tidak dipergunakan untuk mengisi termometer. Ada beberapa jenis skala dalam termometer. Yang pertama adalah skala Celcius, kemudian yang kedua skala Fahrenheit, yang ketiga skala Reaumur, dan yang berikutnya adalah skala Kelvin. Nah, untuk termometer dengan skala Celcius ditetapkan titik atasnya itu adalah 100 derajat. Maksudnya titik atas itu adalah titik di mana suhu pada saat air mendidih
itu kalau diukur dengan termometer Celcius menunjukkan angka 100. Kalau diukur dengan termometer Fahrenheit menunjukkan angka 212. Kemudian apabila diukur dengan menggunakan termometer Reaumur menunjukkan angka 80, sedangkan apabila diukur dengan termometer Kelvin, air mendidih itu akan bersuhu 373. Nah, sedangkan titik bawah, yaitu titik di mana air itu membeku, kalau diukur dengan termometer Celcius itu akan menunjukkan angka 0. Dengan termometer Fahrenheit 32, kemudian dengan termometer Reaumur itu menunjukkan angka 0, sedangkan apabila diukur dengan termometer Kelvin itu menunjukkan angka 273. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Ini skala perbandingannya antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan juga Kelvin. Tadi Celcius itu titik bawahnya 0, Reaumur 0, kemudian Fahrenheit 32, sedangkan Kelvin 273. Sedangkan untuk titik atasnya Celcius itu menunjukkan angka 100. Nah, berarti pada termometer Celcius ini skalanya terdapat 100 skala, yaitu dari 0 sampai dengan 100. Sedangkan Reaumur dari angka 0 sampai dengan 80, berarti ada 80 skala. Kemudian pada termometer Fahrenheit dari 32 sampai dengan 212 terdapat 180 skala. Kemudian pada termometer Kelvin dari 273 sampai 373 berarti terdapat 100 skala. Apabila kita bandingkan di sini termometer Celcius, kemudian termometer Reaumur, kemudian juga termometer Fahrenheit yang sudah dikurangi 32 karena tadi titik bawah dari Fahrenheit itu kan 32. Berarti ada 100 skala dibanding 80 skala dibanding 180 skala. Nah, kita sederhanakan dibagi dengan HPB dari 100, 80 dan 180. Berarti kita sama-sama kita bagi 20. Berarti termometer Celcius dibanding termometer Reaumur dibanding dengan termometer Fahrenheit yang sudah dikurangi 32 adalah 5 dibanding 4 dibanding 9. Bagaimana dengan termometer Kelvin? Tadi termometer Kelvin itu kan terdapat 100 skala. Hanya titik bawahnya kan 273. Maka kalau dari termometer Celcius hendak diubah menjadi Kelvin, cukup suhu dari Celcius tadi ditambah 273. Begitu juga kalau misalkan kita mau mengubah dari termometer Celcius menjadi Kelvin, tinggal dikurangi saja berapakah suhu pada termometer Kelvinnya, dikurangi 273, maka ketemu berapa derajat Celcius. Nah, ini ada sebuah soal, yaitu sebuah zat cair misalkan ini terdapat di dalam sebuah ember gitu ya, terdapat sebuah ember di sini, terus kemudian diukur dengan menggunakan termometer Celcius. Nah, diukur dengan menggunakan termometer Celcius di sini. Nah, ternyata menunjukkan angka 40 derajat. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini tak ukur dengan termometer Celcius itu menunjukkan 40 derajat. Nah, bagaimana apabila kita ukur dengan menggunakan termometer Reaumur di sini? Kita ukur dengan termometer Reaumur. Akan menunjukkan angka berapa, kan begitu. Ini pertanyaannya. Nah, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius diperoleh angka 40 derajat. Nah, berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Ini berapa ya? Ini berapa? Kemudian jika diukur dengan termometer Fahrenheit itu nanti menunjukkan angka berapa? Dan apabila diukur dengan termometer Kelvin itu menunjukkan angka berapa? Nah, seperti yang kita ketahui tadi ya, di sini ini termometer Celcius. Ini termometer Celcius. Termometer Celcius kan titik bawahnya adalah 0,
titik atasnya adalah 100. Terus kemudian ini ada termometer reamur di sini. Seperti yang kita tahu tadi, reamur titik bawahnya adalah 0, titik atasnya adalah 80. Nah, apabila ini diukur dengan menggunakan termometer Celcius, suhunya adalah 40 derajat di sini. 40 derajat. Nah, kalau diukur dengan termometer reamur akan menunjukkan angka berapa? Ini pertanyaannya. Kan begitu ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa perbandingan antara Celcius dengan reamur itu adalah 5 dibanding 4, ya kan? Nah, berarti berapakah apabila diukur dengan menggunakan reamur? Ini rumusnya seperti ini. Nah, termometer Celcius berapa tadi? 40 diubah jadi reamur, berarti 4 per 5. Ya. 4 per 5 karena di sini tadi 5 ya. Terus kemudian kita kalikan 40. Kita kalikan 40 ya. Cara ngerjakannya paling gampang adalah ini dulu. 40 dibagi dengan 5. Berarti ketemunya 8 ya kan? Nah, 4 kali 8 ketemunya berapa? 4 kali 8 ketemunya adalah 32. Nah, berarti suhu 40 derajat Celcius apabila diukur dengan reamur ini akan menunjukkan angka 32 derajat reamur. Mengerti ya? Oke. Kita lanjutkan sekarang. 40 derajat Celcius apabila diubah menjadi Fahrenheit itu akan menunjukkan skala berapa. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa pada termometer Celcius titik bawahnya adalah 0, titik atasnya 100. Berarti terdapat 100 skala. Pada termometer Fahrenheit titik bawahnya adalah 32, titik atasnya adalah 212. Berarti terdapat 180 skala. Kemudian berarti 100 dibanding 180 kita sederhanakan yaitu 5 banding 9. Tapi perlu diingat bahwa titik bawah dari Fahrenheit itu adalah 32. Maka kemudian 40 derajat Celcius jika diubah menjadi Fahrenheit rumusnya adalah 9 per 5. Kemudian kita kalikan dengan 40. Nah, hasilnya berapa nanti? Adalah ditambah dengan 32 karena titik bawahnya adalah 32 tadi. Nah, kita selesaikan dulu ya. Di sini kita sederhanakan di sini. Ini 40 dibagi dengan 5. Berarti di sini adalah 8. 40 ini dibagi 5, 8. Berarti 9 kalikan 8. Ketemunya adalah 72. Terus kemudian kita tambahkan dengan 32. Hasilnya adalah 104. Nah, berarti 40 derajat Celcius apabila diukur dengan termometer Fahrenheit itu akan menunjukkan angka 104 derajat Fahrenheit. Mengerti ya? Untuk mengubah skala Celcius menjadi Kelvin, ini paling gampang. Cukup berapakah suhu dalam Celcius tersebut, kemudian kita tambahkan dengan 273. Kenapa begitu? Karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa Celcius itu terdapat 100 skala dengan titik bawahnya adalah 0, sedangkan Kelvin itu juga terdapat 100 skala, hanya titik bawahnya adalah 273, sehingga gampang saja. Ini Celciusnya tadi kan 40, terus kemudian tinggal nambah 273.
sehingga terdapat nilai 313. Berarti 40 derajat Celcius itu sama dengan 313 apabila diukur dengan termometer Kelvin. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika demam? Nah, yang harus dilakukan ketika demam itu adalah pertama kalian harus mengerti dulu apa sebenarnya demam. Demam itu sebenarnya adalah reaksi tubuh ketika ada kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari panas demam itu sebenarnya adalah membunuh kuman tersebut. Jadi demam itu sebenarnya sesuatu yang bermanfaat. Hanya saja demam itu menjadi sangat berbahaya apabila demam itu menjadi tidak terkendali. Nah, agar demam itu terkendali, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya. Terus kemudian juga mengkonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Karena selama demam pasti akan berkeringat. Ya. Sehingga banyak cairan yang keluar. Maka harus diimbangi dengan minum air putih.